Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santri RJ. Yang perlu dipahami pertama sekali adalah bahwa tabaruk atau ngalap berkah merupakan salah satu bentuk praktik tawasul yang diperintahkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 35. Dari situ, praktik tabaruk merupakan salah satu doa kepada Allah melalui perantara lahiriah berupa jejak, tempat, atau orang secara pribadi. Pengertian tabaruk ini yang menurut Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki kerap disalahpahami banyak orang. Sayyid Muhammad bin Alwi mencoba mendudukan persoalan terkait praktik tabaruk sebagaimana kutipan berikut ini, yang artinya, sebelum menjelaskan dalil dan bukti yang berbicara yang membolehkan bahkan mensyariatkan praktik ini, seyogianya kita menyadari bahwa tabaruk atau ngalap berkah itu tidak lain adalah salah satu bentuk tawasul atau wasilah kepada Allah melalui sesuatu pengantar keberkahan, baik itu jejak atau bekas, tempat maupun manusia secara pribadi. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, Mahafim yajibu at-tusohah. Kalau tabaruk adalah salah satu bentuk tawasul, maka tawasul itu sendiri adalah mubah. Hanya saja yang perlu dipahami bahwa segala sesuatu baik itu manusia, jejak, tempat tertentu, atau apapun itu tidak bisa mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat. Yang kuasa mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang perlu diperhatikan bagi mereka yang melakukan praktik tawasul dan tabaruk, sebagaimana disampaikan oleh Abdurrahman Ba'alawi dalam Bughyatul Mustarsidin berikut ini, yang artinya tawasul kepada para nabi dan para wali ketika mereka masih hidup atau setelah mereka wafat adalah mubah menurut syar'i sebagai tersebut dalam hadis sahih. Tetapi masyarakat awam perlu diingatkan terkait dengan kalimat-kalimat yang dapat mencederai tauhid mereka. Bimbingan dan pemberitahuan untuk mereka wajib dilakukan bahwa tiada yang dapat mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah. Tiada yang berkuasa untuk mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali dengan kehendaknya. Dalam surat Jin ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Katakanlah, aku tak kuasa mendatangkan mudarat dan petunjuk kepada kalian." Abdurrahman Ba'alawi, Bughyatul Mustarsidin. Lalu, bagaimana penjelasan terkait praktik tabaruk? Sayyid Muhammad bin Alwi mengatakan bahwa jejak dan tempat bisa terangkat derajatnya karena Allah memuliakan yang bersangkutan. Secara rinci, Sayyid Muhammad bin Alwi menyebutkan bahwa jejak dan tempat tertentu itu menjadi berkah karena dipakai untuk peribadatan dan kebaikan, sebagaimana dikutip berikut ini. Yang artinya, adapun benda, kita meyakini keutamaan dari Allah dan kedekatannya dengan Allah sambil meyakini bahwa benda itu tidak sanggup mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat kecuali dengan izin Allah. Sedangkan jejak atau bekas harus dipahami bahwa bekas itu dinisbahkan kepada bendanya. Jejak atau bekas itu menjadi mulia karena kemuliaan bendanya, serta terhormat, agung, dicintai karena kehormatan bendanya. Sementara tempat, tidak ada keutamaan apapun kalau ditinjau dari segi tempat itu sendiri. Tetapi, ketika suatu ruang digunakan untuk kebaikan dan peribadatan, yaitu salat, puasa, dan semua jenis ibadah yang pernah dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang soleh, maka rahmat Allah akan turun, malaikat ikut hadir, dan ketentraman batin menyelimuti. Inilah keberkahan dari Allah yang diharapkan di tempat-tempat tersebut. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, Mafahim yajibu at-tusohah. Praktik tabaruk terhadap jejak atau tempat-tempat tertentu bukan praktik mengada-ada atau bid'ah. Praktik tabaruk dilakukan oleh salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu. Imam Bukhari dalam Jami'us Sahihnya meriwayatkan praktik tabaruk yang dilakukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, Mafahim yajibu at-tusohah, yang artinya, dari Abu Burdah ia berkata bahwa ia mendatangi kota Madinah. Abdullah bin Salam menemuinya. "Ikutlah mampir ke rumahku, aku akan memberimu minum di gelas yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau pun bisa sholat di tempat sujud yang pernah dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," kata Abdullah. Aku berjalan bersama Abdullah. Ia memberiku minum beberapa teguk air dan memberiku butir kurma.
Aku pun sholat di tempat sholatnya, kata Abu Burdah, hadis riwayat Bukhari. Dari keterangan ini kita memahami bahwa praktik tawasul dan tabaruk dibolehkan bahkan disyariatkan dalam Islam. Hanya saja kita tidak boleh keliru dalam memahami praktik tersebut bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala sesuatu, mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat. Adapun orang-orang yang bisa kita bertabarukan dengannya antara lain adalah kiai, guru, dan orang tua. Wallahu a'lam.